Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Saya Seli Mesia Ambarita dengan NIM 501371711 pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Pada diskusi 10 ini saya akan membahas topik tentang filsafat matematika periode modern. Filsafat matematika periode modern sekitar abad ke-19 hingga awal abad ke-20 ditandai dengan pergeseran mendasar dari pemahaman matematika sebagai ilmu yang mencerminkan realitas alam menjadi ilmu yang berbasis pada sistem aksioma dan struktur formal. Periode ini muncul setelah terjadinya krisis dalam matematika abad ke-19 yang mendorong para pemikir untuk menelaah ulang dasar-dasar matematika. Berikut rincian materinya, saya mulai dari latar belakang perkembangannya. Perkembangan matematika modern seperti teori himpunan Cantor, kalkulus, dan geometri non-Euclidean menimbulkan pertanyaan baru tentang hakikat kebenaran dan keberadaan matematika. Sebelumnya, matematika dianggap sebagai ilmu yang pasti, abadi, dan independen dari pengalaman manusia. Namun, ditemukannya paradoks dalam teori himpunan dan bukti bahwa geometri non-Euclidean konsisten meruntuhkan keyakinan ini. Yang kedua, saya akan membahas puncak-puncak utama dalam filsafat matematika modern. Yang pertama adalah geometri non-Euclides. Sebelumnya, geometri dianggap sebagai satu-satunya geometri yang valid dan mencerminkan dunia nyata. Namun, Karl, Nikolai, Lobach, dan Janos secara terpisah membangun geometri yang menolak aksioma kesebangunan garis sejajar. Hal ini membuktikan bahwa matematika tidak selalu terikat pada realitas fisik, melainkan dapat berupa sistem yang konsisten sepanjangnya mengikuti aturan aksioma yang ditetapkan. Ini menjadi titik awal pergeseran menuju formalisme. Yang kedua adalah formalisme. Di abad ke-20, David Hilbert mengusulkan pendekatan formalis yang bertujuan untuk mendasarkan semua matematika pada sistem aksioma yang jelas tanpa mengandung makna atau interpretasi semantik apapun. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa sistem ini konsisten atau tidak dapat membuktikan kedua pernyataan dan penolaknya, dan lengkap atau semua pernyataan yang benar dapat dibuktikan dari aksioma. Namun hasil kerja Kurt nantinya meruntuhkan harapan ini. Yang ketiga adalah logisisme. Pendekatan ini berargumen bahwa semua konsep matematika dapat diubah menjadi konsep logika dasar dan semua teorema matematika dapat dibuktikan dari aturan logika. Yang keempat adalah intuisionisme. Intuisionisme menolak gagasan bahwa matematika adalah bagian dari logika atau sistem formal. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa matematika berasal dari intuisi manusia tentang urutan waktu dan konsep, atau yang kita kenal sebagai bilangan asli. Menurut Brouwer, sebuah pernyataan matematika hanya dianggap benar jika dapat dibangun melalui proses konstruktif, bukan melalui pembuktian dengan kontradiksi. Ini berarti beberapa teorema klasik seperti dalil pemilahan dalam analisis tidak diterima dalam intuisionisme. Yang kelima adalah hasil kerja Kurt Gödel. Pada tahun 1931, Kurt menerbitkan teorema yang mengguncang dunia filsafat matematika, yaitu teorema ketidaklengkapan pertama dan kedua. Teorema pertama, dalam setiap sistem aksioma matematika yang konsisten dan cukup kuat untuk mengandung aritmatika bilangan bulat, terdapat pernyataan yang benar tetapi tidak dapat dibuktikan dalam sistem itu. Teorema kedua, sebuah sistem aksioma yang cukup kuat tidak dapat membuktikan konsistensinya dari dalam sistem itu. Hasil ini menunjukkan bahwa harapan Hilbert untuk membangun sistem matematika yang lengkap dan konsisten adalah mustahil, dan mengubah pandangan tentang batasan pengetahuan matematika. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kontribusi penting tokoh. Tokoh yang pertama adalah George, di mana dia mengembangkan teori himpunan dan konsep ketakterhinggaan aktual yang menjadi dasar matematika modern, namun menimbulkan kontroversi filosofis. Yang kedua adalah Kurt.
di mana dia mengemukakan teorema ketidaklengkapan yang menunjukkan batasan sistem formal dan meruntuhkan keyakinan akan kepastian mutlak matematika. Dan tokoh yang ketiga adalah Ludwig. Dia mempengaruhi pemikiran tentang hubungan antara matematika, bahasa, dan logika. Pada periode awal, ia melihat matematika sebagai bagian dari logika dunia. Pada periode akhir, ia melihat matematika sebagai kumpulan permainan bahasa yang diatur oleh aturan sosial. Yang berikut, kita akan membahas tentang dampak periode modern. Kita memulai dari dampak positifnya, dilihat dari segi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Munculnya revolusi ilmiah membawa pemikiran rasional dan metode ilmiah, menghasilkan penemuan seperti teleskop, hukum gerak Newton, dan teori evolusi Darwin. Ini menjadi dasar bagi kemajuan teknologi selanjutnya. Yang kedua dilihat dari pembebasan pikiran, di mana pemberontakan reformasi dan pencerahan menantang otoritas agama dan monarki, mempromosikan konsep kebebasan berpikir, hak asasi manusia, dan demokrasi. Yang ketiga dilihat dari perkembangan ekonomi, di mana revolusi industri mengubah sistem produksi dari berbasis pertanian menjadi berbasis pabrik, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru, dan membangun infrastruktur transportasi seperti kereta dan kapal uap. Yang keempat dilihat dari globalisasi awal, di mana perjalanan dan ekspedisi menjalin hubungan antara benua, memperluas perdagangan, dan menukar budaya, meskipun dengan sisi negatifnya. Yang berikut adalah dampak negatifnya. Dilihat dari yang pertama adalah kolonisasi dan penindasan, di mana negara-negara Eropa melakukan ekspansi kolonial ke seluruh dunia, mencuri sumber daya, menindas penduduk asli, dan menimbulkan konflik yang berlangsung lama. Yang kedua dilihat dari peningkatan kesenjangan sosial, di mana revolusi industri menciptakan kesenjangan antara kapitalis dan pekerja kelas bawah dengan kondisi kerja yang buruk, penghuni yang padat, dan kemiskinan yang meluas. Yang ketiga dilihat dari konflik global yang lebih besar, di mana perkembangan militer dan persaingan antara negara-negara Eropa menyebabkan perang skala besar seperti Perang Dunia I yang menelan korban banyak jiwa. Yang keempat, dilihat dari kerusakan lingkungan, di mana mulai dari pembukaan lahan untuk perkebunan dan pabrik, periode modern menandai awal kerusakan lingkungan yang signifikan akibat aktivitas manusia. Demikian materi yang saya sampaikan tentang filsafat matematika periode modern. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyebutan istilah atau nama tokoh. Terima kasih.